Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang geometri ruang, konsep geometri ruang. Nah, sebelum kita menginjak ke materi geometri ruang, di sini kalian pasti sudah mengenal yang namanya geometri bidang. Nah, geometri itu apa sih? Geometri merupakan salah satu bidang matematika yang mempunyai suatu bentuk dan suatu ukuran. Nah, kita ingat kembali di mana apa sih itu geometri bidang. Nah, ini adalah macam-macam geometri bidang. Yang pertama itu ada persegi dengan trapesium, yang kedua itu ada persegi panjang dengan layang-layang, kemudian yang ketiga ada jajaran genjang dan segitiga. Nah, untuk mereview geometri bidang itu sekilas saja ya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang geometri ruang. Untuk geometri ruang itu ada apa aja sih? Nah, untuk yang pertama yaitu ada yang namanya kubus, dimana kubus ini bidangnya itu tapi memang persegi. Nah, untuk kubus sendiri dia mempunyai 6 bidang atau 6 sisi. Nah, sisi itu di mana sih? Nah, sisi itu nih, 1 permukaan, 2 permukaan, 3 permukaan, 4 permukaan, 5 permukaan, 6 permukaan. Nah, itu namanya 6 bidang atau 6 sisi. Nah, kemudian dia mempunyai 12 rusuk. Rusuk itu apa? Nih, kita langsung saja ya. Ini adalah rusuk. Ini rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian dia mempunyai diagonal ruang. Diagonal ruangnya itu yang di dalam. 1, 2, dari dalam, dari sisi sini ke sisi ujung sini, ke sisi ujung bawah. 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya yaitu ada balok. Balok ini kalau kita amati, permukaannya itu seperti persegi panjang ya, keempatnya ya, yang keempat permukaannya itu. Sedangkan ini dua sisinya itu agak berbeda dengan 4 sisinya yang tadi. Sama ya, untuk balok sendiri dia mempunyai 6 sisi atau 6 bidang. Kemudian dia juga mempunyai 12 rusuk. Oh iya, tadi saya lupa ya, untuk kubus dan balok ini mempunyai 8 titik sudut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ada prisma. Prisma ini dimana dia itu mempunyai alas dan atapnya itu sama persis bidangnya, dan dia mempunyai tinggi untuk menyambungkan alas dan atapnya itu. Nah, ini yang saya buat yaitu prisma segitiga. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada limas. Limas di sini saya membuat limas persegi atau limas persegi panjang juga boleh ya, karena ini sebenarnya agak panjang. Nah, untuk limas sendiri dia hanya mempunyai alas, sedangkan atapnya itu mengerucut. Nah, dia juga untuk limas persegi atau limas persegi panjang, dia mempunyai 5 titik sudut dan mempunyai 8 rusuk. Kemudian dia mempunyai hanya 5 sisi atau 5
bidang. Nah, untuk selanjutnya yaitu kerucut. Untuk kerucut sendiri, alasnya itu berbentuk lingkaran dan untuk alas penutupnya itu berbentuk mengerucut. Nah, tadi kan pada limas itu berbentuknya persegi panjang, segitiga. Nah, itu untuk limas. Sedangkan untuk kerucut sendiri itu bentuknya lingkaran untuk alasnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tabung, di mana tabung juga berbentuknya lingkaran, tapi dia mempunyai sisi panjang yang sama. Dan kalau dimisalkan itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada pipa. Nah, biasanya pipa air itu berbentuk tabung. Nah, untuk kemudian ada bola. Untuk yang terakhir itu ada bola. Dia itu sebenarnya untuk geometri bidang itu berbentuk lingkaran, namun dia untuk ruangnya itu berbentuk bola. Contohnya itu seperti bola basket, bola voli, bola sepak, dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin hanya sebagai gambaran umum. Untuk selanjutnya saya akan contohkan kepada kalian tentang jarak, entah itu titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, kemudian garis ke garis, kemudian bidang ke bidang. Nah, untuk yang pertama, semisalkan ini kurang simetris. Nah, yaudah deh, anggap saja ini simetris ya. Semisalkan ini garis A, B, C, dan D. Nah, kita ingin mengetahui jarak dari titik ke titik. Misal, kita ingin mengetahui titik A dengan titik D itu berapa jaraknya. Nah, itu juga sama dengan panjang rusuk AD. Kalian mengerti? Nah, untuk selanjutnya yaitu ada titik ke garis. Semisalkan kita namakan di garis AD ini, di pertengahannya itu misalkan O. Berapa jarak dari titik O ke garis BC? Nah, itu berarti tandanya garis O ke garis titik O ke garis BC itu sama dengan panjangnya AB dengan CD. Seperti itu. Nah, kemudian kita ada titik ke bidang. Kita titik ke bidang. Misalkan berapakah panjang dari titik A ke bidang BC EF misal. Jadi ke bidang ini dengan titiknya di sini berapakah jaraknya? Berarti jaraknya sama dengan tegak lurus dari bidang tersebut ya. Kalau ditanyakan jarak, berarti menghitungnya harus secara tegak lurus. Nah, misalkan ini kan titik A, dia tegak lurus dengan sudut B. Berarti panjangnya dari sudut A ke bidangnya BCEF, berarti itu sama dengan panjangnya rusuk dari A ke D. Untuk yang selanjutnya itu ada garis ke garis. Misalnya garis AB dan CD. Berapakah jarak dari garis AB ke garis CD? Berarti jaraknya itu sama dengan rusuk dari AD dan sama dengan rusuk dari BC juga. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada bidang ke bidang. Nah, untuk bidang ke bidang contohnya bidang ABCD. Di sini kan titiknya ABCD dengan EFGH. Misalkan ya, titiknya itu EFGH yang di belakang. Nah, berapakah jarak antar permukaan depan dengan belakang itu? Nah, berarti sama dengan misalkan ini titik A dan ini titik F, maka sama dengan jaraknya itu sama dengan rusuk dari garis AF. Seperti itu.
mudah dipahami kan? Baik, untuk slide terakhir itu ada rumus-rumus untuk luas keliling dari bangun ruang. Happy watching! Dan untuk itu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.